Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini datang dari negara Ekuador dan terjadi pada tahun 2020. Selena Micheli Bailon Fernandez, dia berusia 16 tahun saat kejadian. Dia tinggal di kota Manta di negara Ekuador dengan neneknya yang bernama Carmen. Micheli memiliki beberapa saudara lain dari ibu kandungnya yang bernama Virginia Bailão. Dia berusia 42 tahun. Micheli, begitulah orang-orang memanggilnya, dan dia dikenal sebagai anak muda yang lucu karena dia berprofesi sebagai komedian di TikTok. Dan dia dikenal sangat ceria, aktif di sosial media, dan memiliki banyak fans. Dan Micheli juga memiliki wajah yang cantik. Selain itu, Micheli memiliki cita-cita menjadi dokter dan dia berharap suatu hari nanti dia bisa mengumpulkan uang dari pundi-pundi pekerjaan dia untuk pergi ke fakultas kedokteran. Micheli dalam kehidupan yang begitu ceria di sosial media, namun kehidupan di dunia nyatanya tidak seindah apa yang ada di depan layar kaca, yang dimana dia selalu bermasalah dengan ibu kandungnya. Virginia memiliki anak totalnya 8 orang dan Micheli adalah anak terakhirnya. Virginia, menurut orang-orang dan nenek Micheli, Virginia hampir tidak pernah mengurusi anak-anaknya, dan beberapa anaknya diberikan kepada keluarga lain. Sebagian anaknya juga diberikan kepada ibunya atau nenek dari anak-anak Virginia. Bahkan Virginia juga telah menjual 2 anak bayinya. Dan menurut anak Virginia yang lebih besar, ibunya pernah mengandung 2 kali. Namun saat ditanya kemana anak bayi tersebut, dia tidak menjelaskan secara detail. Namun sebagian warga mengatakan jika Virginia telah menjual bayinya kepada seseorang. Begitu juga Micheli, ibunya berikan kepada neneknya ketika dia masih berusia 5 tahun. Dengan alasan karena Virginia sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurusi anak-anaknya. Micheli juga mengatakan jika dia tidak suka tinggal bersama ibu kandungnya karena profesi ibunya yang menjadi PSK. Menurut Micheli, setiap hari ibunya akan keluar ke bar, berpesta dan sering juga membawa pulang pelanggannya. Dan itu membuat Micheli dan saudara-saudara lainnya merasa tidak nyaman hidup bersama ibu kandungnya. Bahkan seringkali jika Micheli berada di rumah ibunya dan pelanggan ibunya datang ke rumah tersebut, laki-laki itu mengatakan kepada Virginia jika dia sangat beruntung memiliki anak yang sangat cantik. Dan laki-laki tersebut mengatakan semua itu di depan Micheli. Dan itu membuat ibunya semakin tidak menyukai Micheli karena kecemburuannya. Walaupun Micheli sebenarnya tidak menyukai pacar-pacar ibunya yang sudah tua-tua itu. Namun Virginia takut jika anaknya lebih terkenal dari dirinya. Karakter Virginia menurut ibunya yang bernama Carmen, dia memang memiliki temperamental dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya dan juga ibu kandungnya sendiri. Virginia juga pernah dipenjara karena mengancam dan menganiaya ibunya yang bernama Carmen. Pada tanggal 21 November pada tahun 2020, Micheli sedang berbicara di telepon dengan kakak perempuannya yang sudah berkeluarga. Micheli meminta bantuan jika dia akan tinggal bersamanya untuk sementara waktu.
karena ibunya tinggal bersama neneknya selama beberapa hari ke depan, dan dia tidak nyaman jika dia harus bertemu dengan ibunya setiap hari. Karena ibunya selalu memarahi Miss Sally dengan tidak jelas dan bahkan mengatakan dengan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dari seorang ibu. Miss Sally mengatakan kepada saudaranya jika dia akan tinggal beberapa waktu di rumahnya. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana. Keesokan harinya pada tanggal 22 November pada tahun 2020, tepatnya jam 11 malam, di rumah tersebut, Virginia mengundang temannya yang akan pindah ke lain kota untuk makan malam, dan pesta tersebut juga dihadiri oleh saudara laki-laki Virginia. Pesta makan malam berlanjut hingga Virginia mabuk, dan saat itu Virginia sedang mencari handphone miliknya, namun tidak dia temukan. Dan setiap kesalahan atau apapun yang terjadi, Virginia akan memojokkan Miss Sally dan menaruh semua kesalahan tersebut kepada anaknya. Miss Sally yang duduk di sofa dengan handphone miliknya sendiri, ibunya mengira jika Miss Sally telah mengambil handphone miliknya. Di situ mulai terjadi pertengkaran adu mulut dan ibunya mengamuk Miss Sally. Saudara laki-laki Virginia dan juga temannya yang ada di rumah itu membantu Virginia untuk tenang dan memisahkannya dari Miss Sally. Namun Virginia seakan-akan tidak mempedulikan jika orang-orang yang ada di rumahnya tersebut merasa terganggu dengan pertengkarannya. Bahkan Virginia juga mengamuk teman dan saudara laki-lakinya yang berusaha membantu mencari handphonenya. Miss Sally sangat ketakutan dan malu karena mendapat perlakuan dari ibu kandungnya di depan para tamu, sehingga Miss Sally hanya dapat menangis di sofa. Namun kemarahan Virginia sudah di ujung batas. Virginia lari ke dapur dan mengambil pisau, lalu dia lari ke sofa di mana Miss Sally duduk sambil menangis. Virginia dengan cepat langsung memukulkan pisau di tengkuk belakang Miss Sally, dan Miss Sally langsung tersungkur ke lantai. Tamu yang berada di rumah tersebut merasa ketakutan dan mereka lari keluar. Sedang saudara laki-laki Virginia berusaha mengambil pisau dari tangan adiknya, dan mereka berdua sampai berkelahi di lantai hingga kakaknya membawa Virginia keluar dari rumah tersebut. Namun saat itu Virginia lepas dari tangan saudaranya dan lari masuk ke dalam rumah. Kini Virginia mengunci pintu rumahnya dari dalam, sedang semua orang berada di luar rumah. Miss Sally yang tersungkur di lantai dan mengalami pendarahan hebat. Virginia melampiaskan kekesalan dan kecemburuannya kepada anak kandungnya itu dengan memberikan 2 kali tusukan fatal di tubuh anak tersebut. Virginia mengambil pisau baru dari dapur dan kini dia menusuk bagian dada 2 kali, dan di situ Miss Sally meninggal seketika. Orang-orang yang berada di luar rumah berusaha untuk masuk menyelamatkan Miss Sally. Namun Virginia dengan pisau di tangannya setelah melakukan pembunuhan kepada anak kandungnya, dia melarikan diri lewat pintu belakang. Dan tidak lama kemudian, ambulan dan juga polisi datang ke tempat kejadian. Polisi masuk dengan menghancurkan pintu depan dan di sana mereka menemukan Miss Sally sudah tidak bernyawa. Sesuai dengan pengakuan saksi dari paman Miss Sally dan juga teman-teman Virginia, polisi segera melakukan pencarian terhadap pelaku. Polisi juga mendapat informasi jika Miss Sally sedang menjalin hubungan dengan seorang pria di daerah itu, dan polisi langsung pergi ke rumah pacar Virginia. Polisi menangkap Virginia di rumah pacarnya pada malam yang sama. Virginia lalu digiring ke kantor polisi dan di sana Virginia tidak mau membuka mulut tentang apa yang baru saja dia lakukan kepada anak kandungnya. Polisi yang sedang menginterogasi Virginia berusaha menanyakan apa motif atas kejahatannya tersebut, dan Virginia lebih memilih untuk diam.
Penyelidik yang telah mengantongi bukti darah yang masih berada di baju Virginia dan juga saksi yang berada di tempat kejadian sudah cukup untuk membawa Virginia ke tahanan. Sampai di pengadilan pada bulan Mei tahun 2021 dan di persidangan tersebut Virginia tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak akan mengatakan sesuatu apapun. Di persidangan, Virginia didampingi oleh seorang pengacara, dan pengacaranya itu mengatakan jika saat dia berada di ruangan dengan Virginia, dia bertanya kepadanya, kenapa dia harus masuk penjara? Pengacaranya menjelaskan karena dia telah menyerang anak kandungnya yang bernama Michelle, dan di situ dia mulai menangis dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Namun dia mengatakan jika dia tidak ingat atas kejadian tersebut karena malam itu Virginia dalam keadaan mabuk berat. Maka pengacara Virginia menggunakan alasan tersebut untuk melindungi Virginia dari jeratan hukum berat. Karena malam kejadian dia dalam keadaan tidak sadar atau di bawah pengaruh alkohol. Pengacaranya juga mengajukan agar Virginia tidak dimasukkan ke penjara publik, namun meminta agar memasukkan Virginia ke yayasan treatment psikologi. Dengan alasan karena keagresifan dan temperamen juga Virginia menjadi pecandu, itu hanya akan memperberat kondisi Virginia jika dia tinggal di penjara. Namun jaksa penuntut umum mengatakan jika Virginia memang memiliki karakter itu. Dan menurut dokter, Virginia dalam keadaan sehat dan tidak ada gangguan mental atau kejiwaan. Begitu juga dengan hakim, dia tidak setuju jika Virginia dimasukkan ke yayasan hanya karena di malam kejadian dia melakukan kejahatan di bawah pengaruh alkohol. Dan hakim mengatakan jika dia harus membayar dengan keadilan atas meninggalnya anak kandungnya. Di persidangan tersebut juga dihadirkan beberapa saksi dari keluarga inti Virginia. Dan tidak satu orang pun yang setuju jika Virginia mengalami gangguan mental. Namun mereka mengatakan jika Virginia memang tipe orang yang agresif dan juga kejam, bahkan kepada anak-anaknya dan juga ibu kandungnya. Dan itu dia lakukan saat dia tidak dalam pengaruh apapun. Dan saksi juga mengatakan jika Virginia sangat mencemburi kecantikan dan juga talent yang dimiliki oleh Michelle. Dan di situ hakim memutuskan bahwa Virginia bersalah atas pembunuhan kepada anak kandungnya yang bernama Michelle dengan dijatuhi hukuman selama 34 tahun dan 6 bulan penjara. Jasad Michelle setelah malam naas itu keesokan harinya langsung dimakamkan ke pemakaman lokal dengan dihadiri puluhan warga dan juga orang-orang yang mengenalnya di sosial media. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.